Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizatul Iza, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B semester 2 dari Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan mengenai hipertensi. Tujuan saya melakukan penyuluhan adalah agar orang paham mengenai yang pertama, apa itu pengertian dari hipertensi. Yang kedua, apa penyebab dari hipertensi? Yang ketiga, bagaimana klasifikasi hipertensi? Yang keempat, bagaimana tanda dan gejala hipertensi? Yang kelima, apa komplikasi dari hipertensi? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan mencegah hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Perlu kita tahu, hipertensi bisa dikatakan penyakit yang berbahaya. Mengapa demikian? Nanti kita akan tahu jawabannya pada materi yang akan saya sampaikan. Sebelum saya membahas mengenai materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan menampilkan flyer yang sudah saya buat. Flyer ini berisi mengenai materi hipertensi. Kalian bisa membacanya atau jika perlu mendownloadnya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Materi yang akan saya sampaikan pertama yaitu apa itu pengertian dari hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi, yaitu kondisi tekanan darah berada pada nilai lebih dari 140/90 mm air raksa. Hipertensi bisa diketahui dengan cara kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Alat ukur untuk memeriksa tekanan darah adalah sphygmomanometer. Seperti ini alatnya. Lalu, apa penyebab dari hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini sering tidak terlihat. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dari hipertensi primer. Berikut kondisi dan obat yang menyebabkan hipertensi sekunder antara lain. Yang pertama, obstruktif sleep apnea. Yang kedua, masalah ginjal. Yang ketiga, tumor kelenjar adrenal. Yang keempat, masalah tiroid. Yang kelima, cacat bawaan di pembuluh darah. Yang keenam, obat-obatan seperti docongstan dan obat penghilang rasa sakit yang dijual secara bebas. Dan yang terakhir adalah obat-obat terlarang seperti kokain dan amfetamin. Lalu, bagaimana dengan klasifikasi hipertensi? Di sini nanti saya akan menjelaskan klasifikasi hipertensi menurut WHO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sistol dan diastol. Sistol adalah tekanan darah seseorang pada saat jantung bekerja, dan diastol adalah tekanan darah seseorang pada saat posisi jantung sedang beristirahat. Menurut WHO, kategori optimal yaitu ketika sistol menunjukkan angka kurang dari 120 dan diastol kurang dari 80. Kategori normal yaitu ketika sistol menunjukkan angka kurang dari 130 dan diastol kurang dari 85. Tingkat 1 yaitu hipertensi ringan ketika sistol menunjukkan angka 140 sampai 159 dan diastol 90 sampai dengan 99. Subperbatasan ketika sistol menunjukkan angka 140 sampai dengan 149 dan diastol 90 sampai dengan 94. Tingkat 2 yaitu hipertensi sedang ketika sistol menunjukkan angka 160 sampai dengan 179 dan diastol 100 sampai dengan 109. Tingkat 3 yaitu hipertensi berat ketika sistol menunjukkan angka lebih dari sama dengan 180 dan diastol menunjukkan angka lebih dari sama dengan 110. Hipertensi sistol terisolasi ketika sistol menunjukkan angka lebih dari sama dengan 140 dan diastol kurang dari 90.
Subperbatasan ketika sistol menunjukkan angka 140 sampai 149 dan diastol menunjukkan angka kurang dari 90. Jadi menurut WHO, jika kita memiliki tekanan darah misalnya 180 per 110 mm air raksa, bisa dikatakan kategori tekanan darah kita yaitu sudah tingkat 3, yaitu hipertensi berat. Berikutnya yaitu saya akan menampilkan klasifikasi menurut Joint National Committee 7. Berikut ini klasifikasinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi bisa dikatakan sebagai penyakit yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena terjadi tanpa gejala, sehingga bisa ditemukan saat sudah muncul komplikasi. Namun, gejala bisa muncul bila tekanan darah sangat tinggi. Gejala yang mungkin ditimbulkan antara lain sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Selanjutnya, apa komplikasi dari hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ lain di dalam tubuh. Jika dibiarkan dan tidak diobati, akan menimbulkan penyakit yang serius, antara lain. Yang pertama, aterosklerosis. Tekanan darah yang tinggi dapat memicu pengerasan arteri, yang kemudian disertai dengan penimbunan lemak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Aterosklerosis dapat menimbulkan serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Yang kedua yaitu kehilangan penglihatan. Kondisi ini terjadi karena penebalan dan penyempitan pembuluh darah di mata. Ketiga yaitu diseksi aorta. Yang keempat, terbentuknya aneurisma. Tekanan darah yang tinggi bisa memicu pembuluh darah melebar dan melemah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pembuluh darah bisa pecah dan bisa mengakibatkan kematian. Yang kelima yaitu gagal ginjal. Tekanan darah yang tinggi bisa memicu penyempitan pembuluh darah di ginjal. Yang keenam yaitu gagal jantung. Hipertensi dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah demensia vaskuler. Hipertensi dapat menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otak. Itu dia komplikasi dari hipertensi. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan mencegah hipertensi? Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menjaga berat badan yang seimbang. Individu yang memiliki berat badan berlebih bisa beresiko memiliki tekanan darah tinggi sebesar 2-6 kali dari orang yang memiliki berat badan normal. Percaya atau tidak, jika kita menurunkan berat badan sedikit saja, kita bisa mencegah terjadinya hipertensi. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Orang yang berolahraga bisa menurunkan resiko terkena hipertensi sebesar 20-50% dari orang yang tidak berolahraga. Kita tidak perlu lari maraton ataupun senam berjam-jam. Kita hanya perlu olahraga setiap hari selama 30 menit, seperti jogging. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi garam. Yang keempat, bijak dalam mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, mengurangi stres. Semakin Anda stres, semakin tinggi pula tekanan darah tinggi Anda. Dalam jangka waktu yang panjang, stres bisa mengakibatkan tingginya tekanan darah. Maka dari itu, kita tidak boleh stres. Kita harus banyak-banyak relaksasi. Yang keenam yaitu pola nutrisi yang tepat. Pola makan yang sehat dapat mencegah terjadinya hipertensi. Yang ketujuh adalah berhenti merokok. Merokok dapat menyebabkan tekanan darah tinggi beberapa menit setelah kita menghisapnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berhenti merokok. Itulah
cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah tekanan darah tinggi. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan ini. Hipertensi bisa dikatakan sebagai penyakit yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena terjadi tanpa gejala. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin untuk menjaga tekanan darah kita agar normal. Lalu untuk mengingatkannya lagi, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan mencegah hipertensi? Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Dan jangan lupa membaca flyer yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.